Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM, News, Traffic, and Music. Selamat siang, sahabat Sonora. Dan sesuai sama flyer yang udah kita rilis juga nih, siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang baru aja kemarin 7 Desember 2021 ngerilis sebuah single. Ada, please welcome deh, ada Badai Romantika, Badai Romantic Project di sini. Selamat siang. Halo. Siang. Ini sama vokalisnya ya, sama Bang Julian ya. Apa kabar, betul. Ini yang lain berarti nyusul ya habis ini ya? Yang lain nyusul. Siap, ya kan? Oke. Kalau nggak nyusul, nggak apa-apa, kita sikat aja juga kalau nggak nyusul. Oke, siap kalau gitu. First thing first, congratulations ya. Badai Romantic Project ini 7 Desember kemarin akhirnya ngerilis sebuah single yang Cinta Kekasihmu. Kalau biasanya sih, kalau saya selalu nginterview sama musisi, saya tuh selalu dengerin singlenya dulu beberapa kali. Dan yang dapat pada saat dengerin yang pertama biasanya dengerin dari full semua lagunya, terus fokus ke liriknya, habis itu di blend in jadi satu kayak gimana. Yang aku dapat adalah ini romansa, terus ada nadanya sih manis banget ya, nadanya manis, tapi lagunya tuh justru malah sedih terus mendalam, terus kayak dalam banget gitu di dalam hati rasanya sedihnya. So, gimana kalau mendescribe? Pernah mengalami ya? Kayaknya sih gitu ya. Kalau inget sih ada gitunya. Kok kayaknya ya? Berarti iya sih sebenarnya. Gimana nih soal single ini sebenarnya? Iya, single ini dibikin oleh Bung Badai langsung ya. Langsung Bung Badai yang bikin. Tapi waktu itu pas bikinnya juga bareng-bareng sih. Kita lagi ada di sebuah acara TV. Terus lagi nunggu segmen. Terus gitaran-gitaran. Terus tiba-tiba Badai langsung munculin chorusnya. Jul, kayak gini enak gak Jul katanya? Maafkan aku yang mencintai dia. Enak Bung, gitu kan? Oke, kita jadiin gitu. Nah, jadi dari chorus depannya gimana ya? Kau datang padaku saat kau butuh teman bicara. Asik ya? Asik. Terus kita terusin sampai terjadilah lagu ini. Dan itu jadinya nggak lama sih, paling cuma beberapa menit ya. Berapa menit ya? Iya, beberapa menit untuk jadi bagan awalnya ya. Oke. Untuk jadi bagan awalnya paling jadi cuma beberapa menit. Cuman after itu kita lebih kayak mau dikemana ini? Habis ini mau dikemana ini? Pertama sempat kepikiran untuk modulasi yang agak sedikit aneh, jadi harusnya ke satu, jadi kita modulasinya setengah gitu-gitu. Ya, tapi semakin kesini berubah malah jadi modulasinya 1,5 gitu kan. kayak gitu-gitu sih. Jadi tinggal ngatur-ngatur bagannya aja mau diapain nih lagu. Oke, berarti sebenarnya kalau kita ngomongin soal single ini, Mencintai Kekasihmu ini, kalau nggak salah kan itu kan awalnya dari ada cerita temennya, kalau nggak salah kalau yang aku baca ada cerita temen, terus akhirnya digarap secara spontan gitu kan, sampai akhirnya jadi sebuah single yang tadi hitungannya dalam beberapa menit. Berarti sebenarnya single ini bisa dibilang quote-unquote single kecelakaan ya berarti ya, yang tidak disengaja gitu maksudnya? Enggak juga, kalau dibilang single kecelakaan enggak juga, soalnya kita itu banyak banget kita bikin lagu itu nggak lama di proses jadi lagunya kayak gimana, tapi prosesnya itu mau diapain nih, mau dikemana ini lagu, mau di-arrange kayak gimana nih, alurnya mau dikemana ini gitu aja sih. Tapi kalau untuk lagu awal itu bagan lagunya biasanya kita memang cepet-cepet jadinya. Oke, berarti jadi nggak kecelakaan kayak gimana sih, kayak contoh Melamarmu waktu itu Badai tiba-tiba di rumah langsung cover jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. First-nya belum ketemu gitu-gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal banking itu kan berarti banking record ya, yang masih kasar. Itu banyak banget berarti ya? Bisa dibilang banyak, tapi juga banyak juga yang kita nggak terusin gitu loh. Jadi kita tuh kayak gimana ya? Gimana tuh? Oke, ini lagu bagus. Oke. Tapi nanti kayaknya buat sekarang kita bikin lagu yang kayak gini deh. Akhirnya kita bikin lagi. Oke. Kayak lagu terakhir untuk selamanya yang apa? Yang setelah Melamarmu, ada lagu kita rilis terakhir untuk selamanya.
Itu kan awal ceritanya itu gue ngechat Badai. Bung, gue mau curhat tentang perasaan. Jadi gue ingin mencintai seseorang terakhir untuk selamanya, itu kayak gitulah. Gitu. And then dia bikin oke, kata dia. 10 menit kemudian dia langsung kirim. Aku bersumpah, biar langit saksinya, dialah cinta terakhir, takkan ada yang lain. Nah itu, asik, langsung gue cover, langsung gue nyanyiin, langsung gue kasih ke dia. Wah sedap, asik, ayo kita jadiin. Akhirnya jadi lagunya. Gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang karena bankingnya banyak, terus akhirnya single ini tadi dari awalnya cuman langsung di on the spot bikin secara bagannya segala macam secara keseluruhan sampai akhirnya dieksekusi. Sebenarnya apa tuh that aha moment deh yang ngebikin akhirnya oke, single ini mesti jadi gitu. Waktu itu apa tuh? Sebenarnya label. Oh, label. Oke. Sebenarnya. Jadi kita kasih. Label suka yang ini gitu. Kalau label nggak suka kita bikin lagi. Soalnya kita juga lumayan produktif gitu loh buat bikin. Jadi nggak kesusahan sih buat bikin sesuatu gitu. Oke, aku mau ngebawa ke beberapa waktu yang lalu. Single ini pertama kali di publish di Instagram, walaupun belum dalam bentuk belum dalam bentuk audio, tapi udah ada teasernya di September tanggal 9 2021. Ya kan, Mencintai Kekasihmu. Ini sudah mulai digaungkan lah waktu itu. Nah ini sebenarnya kalau kita tarik timeline nih gitu kan, awalnya ide ini muncul sampai eksekusi itu di bulan berapa sih sebenarnya, di bulan apa waktu itu? Wah, sebenarnya jarak eksekusinya lumayan lama sih. Jadi kita udah bikin lagu dari beberapa bulan yang lalu karena pandemi juga kan. Oke, ya benar. Mau recording itu banyak sekali keterbatasan gitu loh. Nah, jadi beberapa bulan kemarin itulah baru mulai untuk eksekusi recording lah, eksekusi di studio. Badai kerjain sendiri di rumahnya, Bona di Bros Studio ya kalau nggak salah ya. Gue di studionya Dennis Persi gitu. Jadi ya udah kita eksekusi. Video klip udah. Oke, berarti sebenarnya untuk eksekusi single ini, Mencintai Kekasihmu ini dari beberapa tempat ya, nggak jadi satu tempat gitu berarti? Kita bukan cuma single ini. Oke. Hampir seluruh single kita masing-masing. Oke. Itu susah nggak sih? Maksudnya kan dari perbedaan studio, terus udah jadi... Susah kalau bandnya belum nyatu chemistry-nya, untuk nyatuinnya susah. Oke. Tapi alhamdulillah kita sih nyatu ya, maksudnya gue mempercayakan Badai di aransemen dan bikin lagu, Badai mempercayakan gue di vokal, gue mempercayakan Bona, Badai mempercayakan Bona di eksekusi bass, gitu kan. Kemarin juga dibantu sama Rio Alif, drummer, ya, additional drummer Noah ya. Mau aku bahas juga gitu, keterlibatan si Mas Rio Alif ini sendiri, ini gimana nih ceritanya nih, sampai akhirnya jatuh di tangannya Mas Rio gitu? Itu pilihan Badai awalnya, cuman gini, pertama gue Rio Alif ini kan rock ya. Yes. Bisa nggak ya dia dapat feel-nya buat ngeksekusi lagu kayak gini? Dan ternyata asik, dapat. Oke. Ternyata asik. Ternyata Rio Alif dimakan juga lagu kayak gini sama dia gitu loh. Oke, berarti seru banget ya pada saat proses di studio ya, pada saat itu ya? Iya. Oke, kita mau ngomongin soal, katanya kan ini kan ada juga pergantian videografer ya pada saat itu kalau nggak salah ya, kalau yang aku dapat dari media lain juga nih. Nah, itu sebagai hambatan juga, itu yang ngebuat single ini jadi prosesnya agak lama. Boleh dicerita dong soal itu dong? Videografer yang pertama, kendalanya apa gue lupa, terus ganti yang kedua. Agak susah juga tuh, kayak nemuin jadwal susah segala macem gitu. Akhirnya ganti lagi sama yang ketiga, Mas Roni. Fix. Udah di DP sama label. Udah fix lah, udah fix pokoknya. Tiba-tiba Mas Roni kecelakaan, jatuh dari lift. Dari lantai 3. 2 krunya meninggal. Dianya kalau nggak salah kondisinya waktu itu koma. Jadi kita nggak bisa memaksakan gitu kan. Akhirnya kita harus ganti lagi. Ganti lagi yang keempat, ini Mas Darius ya. Darius ini yang eksekusi akhirnya.
ada aja kendalanya yang kayak ketika recording, sebenarnya ketika recording pun gue merasa kayak kurang nyaman. Baterai vape gue habis tiba-tiba. Dan gue kayak nggak bisa nyanyi gitu loh kalau nggak ada vape gitu kan. Ritualnya di situ ya? Wajibnya di situ ya? Jadi, itu pengalaman pertama kali gue recording nggak nge-vape. Wah gimana tuh? Wah bener-bener gak nyaman. Rasanya gimana tuh? Sepoh kalau wah bener-bener gak nyaman. Soalnya kan gini, kan gue kan jatuhnya ya pecandu nikotin ya. Ya kan, pecandu nikotin. Nikotin itu sendiri menstimulasi adrenalin yang bikin semangat, terus endorfin yang bikin tenang, dopamin yang bikin senang gitu kan. Betul. Ketika nikotinnya nggak masuk, nggak senang, nggak tenang, nggak semangat. Gue nyanyi dalam kondisi nggak tenang, nggak senang, dan nggak semangat. Gimana tuh ngakalin itu? Maksudnya kan itu penting banget ya. Kayak dorongannya lah di situ. Ini penting banget buat gue, ini penting banget. Buat gue ya, ini penting banget. Sangat penting. Gue dulu perokok berat, tapi gue udah nggak ngerokok lagi kan. Akhirnya gue minta rokoknya Dennis Nusi. Bagilah bro. Gue rokok, baru 1 sedot, mual. Muntah. Aduh nggak nyaman banget gue ngerokok, gue butuh vape gue gitu kan, cuman nggak bisa, baterainya habis. Benar. Udahlah hajar aja lah, akhirnya hajar dengan kondisi yang tidak nyaman. Gitu. Itu dari take vokalnya gue. Lalu pas kita sudah menuju ke venue lokasi syuting, kita jemput salah satu tim dari label. Dia cerita kalau dia habis jatuh. Oh banyak sekali ini nih, gitu kan, rintangan gitu, lika-likunya. Sampai di venue shoot video klip berkali-kali, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, berkali-kali mati lampu. Wow. Jadi kita nunggu dulu, terus shoot lagi, hidup. Mati lagi, nunggu lagi, terus hidup lagi, shoot lagi. Kebayang sih prosesnya kayak gitu. Ngatur moodnya susah banget sih itu sih. Aneh sih lagu ini aneh sih. Kok sebegitunya gitu. Nah ini ngomongin soal berarti pada saat itu kan berarti ada total ada 4 director ya, 4 videographer berarti. 4 videographer. Nah ini dari setiap masing-masing videographer yang awalnya kan pasti sebelum eksekusi kan pasti ngobrolin konsep dulu gitu kan segala macam. Dari 4-4 ini ada perubahan nggak sih? Enggak sih. Cuman pasti beda touch aja sih. Iya benar. Ya, touch aja sih. Kalau perubahan konsep sih nggak ada. Tapi ya, gue nggak tahu ya yang lainnya, yang sebelumnya ya. Karena kan belum dijajal kalau sama mereka eksekusinya jadi kayak gimana. Tapi untuk Mas Darius ini, kita satu BRP juga puas sih. Puas kok. Maksudnya memang nuansanya itu dibikin kayak Korea gitu kan, colornya gitu ya. Benar. Colornya kayak Korea. Terus gue nyaman juga sih syuting video klip kali ini, nyaman karena nggak gue sebagai pemeran utamanya. Gue cuma bareng band kan. Iya benar. Gitu. Yang sebelum itu kayak Nenit, Tak Denganku, Melamarmu, Terakhir Untuk Selamanya, Cinta Terpisah Sementara, Jahat. Itu gue pasang badan terus, dan itu datang paling pagi, pulang paling telat. Tacapnya. Itu capek minta ampun loh. Badan cuma ngomong gini, Jul, sabar ya, resiko vokalis, katanya gitu. Selalu ya kalau vokalis tuh pengorbanannya lebih besar gitu ya kayaknya ya. Iya. Kayak ngeset suara dulu sebelum recording gitu kan, butuh kalau suaranya fals dikit, wah udah tuh ngulang lagi. Kalau cuma main bass atau main piano itu maksudnya ya tinggal fokus dan konsentrasi aja lah ya gitu kan. Tapi kalau nyanyi udah nggak semangat, nggak tenang, nggak senang, itu udah kelihatan dari suaranya biasanya kan. Wah, kacau. Satu hal yang menarik juga dari single ini yang terlihat jelas selain sakit hati adalah sebenarnya tanpa disadari ya, kalau kita ngelihat videonya, musik videonya, itu yang kuat di situ adalah unsur soal friendship-nya, soal persahabatan. Nah ini gimana tuh diceritain soal itu tuh?
ya sebenarnya lagu ini tuh bisa diartikan dua sisi sih. Okay. Maafkan aku yang mencintai dia, itu bisa diartikan sebagai sorry bro, gue cinta sama dia, jadi gue ambil. Satu. Yes. Yang kedua, sorry bro, sebenarnya selama ini gue memendam rasa sama dia, tapi gue nggak akan ganggu hubungan kalian kok. Okay. Tenang aja, gue cukup memendam rasa aja. Jadi bisa dua sisi itu, gitu kan? Nah terus juga di lagu ini uniknya, verse pertama itu ngomong ke si ceweknya, chorus ngomong ke si cowoknya, temen. Oke. Bridge, ku tahu ini tak mungkin menjalin kisah yang akan menyakiti, itu ngomong ke Tuhan. Oke. Oh Tuhan, bagaimana caranya, ku ingin dia milikku. Baru ngomong lagi ke temennya, maafkan aku yang mencintai dia, gitu kan. Oke. Oh, berarti sebenarnya angle-nya banyak banget ya satu single ini. Banyak. Oke, itu apakah banyak perspektif? Itu apakah sebabnya akhirnya kalau misal kita dengerin bener-bener ya single ini tuh sentuhannya manis banget karena ternyata dari ada banyak sisi yang sebenarnya diungkapkan dari single ini gitu. Karena kedengarannya manis banget kayak lagu yang jatuh cinta banget gitu. Gitu ya? Ya, maybe ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke. Yang mengalami ini tuh sebenarnya Bona sih. Oh, oke. Awalnya dari curhat Bona juga yang mengalami single ini. Hah? Awalnya dari curhat juga ya, jadi sebuah single. Enggak sih. Cuman Badai itu memang suka, dia visioner sih orangnya. Dia tahu problematika percintaan yang sering terjadi di kota-kota besar gitu kan. Oke. Jadi Badai tahu gitu kan. Jadi ya udah dia bikin aja, ternyata Bona pernah mengalami itu. Oke. Yang mana dia sampai musuhan sama temennya itu 6 tahun. 6 tahun, lama bener 6 tahun. Itu mungkin sebabnya juga ada yang di-posting di Instagram, kau datang padaku saat kau butuh teman bicara ya. Kayaknya itu awal-awal. Ya awal-awalnya gitu. Oke. Menarik banget nih. Oke, kalau gitu single ini udah bisa dinikmati di mana aja? Di platform digital, semua platform digital bisa dinikmati kayak Spotify, iTunes, Amazon, Langit Musik, dan lain-lain, YouTube. Bisa kalian cek langsung. Oke, all digital platform, it's already di sana semua ya, udah bisa diakses. Ya. Musik video nih, boleh di Sahabat Sonora nih yang lagi dengerin siaran kita hari ini, boleh ditujukan untuk ke sana nih, diajakin untuk nonton musik videonya. Apa panggilannya, sahabatnya? Sahabat Sonora. Sahabat Sonora. Oke, buat Sahabat Sonora, jangan lupa buka YouTube dan langsung cek aja video klipnya Mencinta Kekasihmu. Mungkin di antara kalian ada yang sedang mencintai kekasih sahabat kalian, gitu. Sedangkan kekasih kalian sendiri tidak kalian cintai. Rumput tetangga memang hijau. Saya setuju itu. Oke, 3 kata yang menggambarkan mencinta kekasihmu. Terakhir nih. Persahabatan. Cinta. Dan memendam. Oke. It's really nice words, by the way. Terima kasih sekali, Bang Julian ya, dari Badai Romantic Project yang udah ngobrol-ngobrol siang hari ini. Dan Sahabat Sonora, ini lagunya bakal langsung saya mainkan spesial untuk Anda. Dan mulai hari ini, lagu Badai Romantic Project dengan Mencintai Kekasihmu udah bisa di-request. Request sebanyak-banyaknya di 081125 989. Sonora FM, part of KG Radio Network.